Kita akan memulai kembali pembelajaran kita dalam kitab Wahyu. Kita sudah sampai di Wahyu pasal 2 ayat 18 sampai 29. Yang akan kita baca adalah surat kepada Tiatira. Hari ini kaki saya agak sedikit agak penat sedikit, jadi saya duduk saja. Saja kita untuk baca bersama di ayat 18. Kita akan silih berganti seperti biasa. Ada isian baru di belakang bagi yang belum ambil. Ini AC-nya baru mulai ya. Panas nggak panas? Sedikit, gitu. Dingin lah ya. Oke, baik. Saya akan mulai. Kita akan baca silih berganti ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Kamu siapkan pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun kejujuranmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan mematikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang mencuci batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memberikan mereka dengan tongkat besi, mereka akan didudukkan seperti gembira atau pemilu, sama seperti yang diberikan dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, kita mau berdoa. Minta Pak Darto bintang doa. Pak Darto pimpin doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat belajar firman-Mu yang tersurat di dalam Wahyu pasal 18 sampai pasal 9. Berilah pencerahan pada pikiran dan hati kami supaya kami dapat memahami. Semuanya ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, iya, kita lihat sekarang. Ingat ada 7P ya. Masih ingat nggak 7P-nya apa saja? Iya. Ya. Pertama adalah Penerima surat. Oke, P pertama penerima surat. penerima surat, dan penerima surat pada pelajaran kita ini adalah malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat jemaat berarti gembala jemaatnya. Jadi Tuhan mengirimkan pesan kepada gembala jemaatnya, karena gembala jemaat bertanggung jawab untuk jemaat tersebut. Dan apa yang Tuhan ingin katakan kepada mereka. Tapi sebelumnya kita lihat sedikit latar belakang dari kota Tiatira itu sendiri. Kita lihat poin nomor 1. Kota Tiatira terletak di Sungai Likus. Ya, di Sungai Likus terutama terkenal akan industri-industrinya. Termasuk salah satu yang paling terkenal adalah industri kain ungu. Masih ingat ya? Coba kita lihat kembali, kilas balik ke Kisah Rasul 16 ayat 14. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-14. Ini waktu Paulus sedang melakukan penginjilan ke kota Filipi.
Dan di kota Filipi dia ketemu dengan satu orang perempuan, masih ingat namanya siapa? Lydia. Lydia. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan dia. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Jadi rupanya Tiatira terkenal akan industri kain ungu. Dan mungkin hari ini bagi kita tidak terlalu signifikan ya. Saya baru sadar hari ini saya pakai baju warna ungu. Apakah ini kain dari Tiatira? Bukan juga ya. Nah, jadi kalau hari ini kain warna ungu tidak terlalu spesial mungkin, maksudnya ya hari ini dengan teknologi dan lain sebagainya, saya rasa kita mau warna apapun kita bisa ketemu ya. Mau baju warna apapun, kain warna apapun yang di Tanah Abang banyak dan sebagainya. Tetapi untuk zaman itu ya jadi mereka hanya bisa kain itu warna-warna natural gitu. Jadi hanya warna-warna alami saja. Gitu. Jadi dan kalau mereka mau bikin warna yang agak spesial agak susah gitu. Jadi kain ungu terkenal sebagai kain yang mahal gitu ya, yang luxury. Nah, itu salah satu industri di kota Tiatira sini. Dan juga ada industri logam. Jadi yang kedua adalah industri logam atau sebelum logam wall dulu, boleh lah. Wall dan logam dan tembikar itu adalah 3 isian kita di situ. Jadi kain ungu dan juga industri wall, industri logam dan industri tembikar. Ya, di ini adalah kota dengan banyak produk, ya banyak produk industri, kota yang cukup makmur di sini. Nah, kita tidak dikasih tahu di Alkitab bagaimana caranya jemaat Tiatira ini bisa berdiri, ya. Tetapi ada kemungkinan, ini hanya kemungkinan saja, bisa jadi kota ini terhubung pada usaha penginjilan Lydia. Jadi kita tahu bahwa Lydia, tadi kan dia diselamatkan di kota Filipi ya. Kota Filipi dia diselamatkan, tapi kita melihat Lydia adalah seorang perempuan yang sangat rindu melayani Tuhan. Dan dia sering mendesak Paulus untuk tinggal di rumah dia dan sebagainya. Dan dengan semangat yang begitu, saya yakin dia rindu juga agar Injil sampai ke kota asalnya di Tiatira sana. Dan bisa jadi Lydia inilah yang membawa Injil ke kota Tiatira. Oke, itu adalah penerima surat. P yang kedua adalah pengirim surat. Pengirim surat. Dan pengirim surat sebenarnya semuanya sama, yaitu siapa? Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus menekankan hal-hal yang berbeda tentang dirinya kepada masing-masing jemaat. Pada jemaat Efesus Tuhan bilang, aku adalah dia yang memegang ketujuh bintang tangan kananku dan berjalan di sekeliling ketujuh kakinya. Kepada jemaat Smyrna Tuhan bilang, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang aku sudah mati dan hidup kembali. Kepada jemaat Pergamus Tuhan bilang apa? Dia yang memakai pedang yang tajam bermata dua. Nah, kepada jemaat di Tiatira, Tuhan Yesus berkata apa? Kita lihat di sini ya. Poin nomor 2 kita. Tuhan Yesus sebagai pengirim surat memperkenalkan diri sebagai anak Allah. Ya, anak Allah. Sebenarnya anak Allah ini bisa juga kita tuliskan putra Allah sebenarnya. Ya, putra Allah. Saya rasa terjemahan Indonesia yang dulu juga pakai istilah putra sebenarnya. Ya, tapi kalau terjemahan Indonesia yang baru dia pakai anak. Ya, anak itu lebih gender neutral ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu pakai kata yang spesifik untuk anak laki-laki sebenarnya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani ada beberapa kata untuk anak ya. Jadi dia pakai kata huios di situ. Huios itu artinya son, putra. Jadi kalau mau anak netral dia ada banyak kata yang lain, ada paidion. Nah, ini netral atau teknon. Nah, teknon ini child saja, jadi bisa laki bisa perempuan. Tapi kalau huios itu sudah pasti anak laki-laki. Kalau misalnya ini tugater, ini anak perempuan. Ini daughter. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah huios toteo, huios toteo. Ya. Jadi the Son of God, Son of God. Jadi putra Allah. Ya, putra Allah. Saya belakangan ini lebih suka putra Allah daripada anak Allah. Tapi oke, anak Allah juga nggak salah sih ya. Tapi putra Allah di sini.
Jadi memperkenalkan diri sebagai anak Allah atau putra Allah. Suatu titel yang muncul 17 kali dalam TR. Ya, dia muncul 17 kali di dalam Textus Receptus bahwa Yesus disebut sebagai putra Allah atau the Son of God, menandakan keilahiannya, ya, menandakan keilahiannya. Dan banyak orang berpikir, kenapa putra Allah menandakan keilahian? Ya, karena istilah putra atau son of sesuatu, gitu ya, putra sesuatu, itu menggambarkan bahwa dia punya ciri khas itu. Gitu. Makanya dalam Alkitab ada misalnya anak-anak terang. Anak-anak terang maksudnya anak-anak yang punya ciri terang. Gitu ya. Anak-anak kegelapan, anak-anak yang bersifat gelap. Jadi anak Allah atau putra Allah maksudnya orang yang ilahi, dia punya sifat ilahi. Jadi ini menandakan keilahiannya. Ya. Oke. Selain itu, Yesus juga mengulang deskripsi dirinya yang sudah muncul di pasal 1. Jadi kita di pasal 2 sekarang ya, bagi yang mungkin baru datang. Kita di pasal 2. Kita masih di ayat 18. Inilah firman anak Allah. Kemudian dia mengulang deskripsi dia yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini adalah bagian dari deskripsi Yesus Kristus di pasal 1. Matanya bagaikan nyala api, itu isian kita, matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga. Dan apa yang dituliskan di ayat 18 ini nanti ada efeknya di pembahasan. Ya, misalnya bahwa kota Tiatira terkenal akan industri tembikar. Ada hubungannya rupanya nanti ayat 27 ketika Yesus bilang akan menghancurkan, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Dan orang-orang Tiatira sangat paham karena mereka punya industri tembikar. Kalau tembikar yang jelek hasilnya gitu kan, mereka akan hancurkan. Jadi dihancurkan seperti tembikar tukang periuk itu sesuatu yang mereka sangat paham. Kemudian bagaimana kaki Kristus dari tembaga. Kita masih ingat bahwa di Tiatira ada industri logam. Jadi kaki yang dari tembaga ini kita sudah bilang bahwa itu adalah pertanda bahwa Tuhan punya kuasa untuk menghakimi, dan kakinya itu bisa menginjak-injak musuh-musuhnya atau untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Dan rupanya itu sangat dibutuhkan di jemaat Tiatira. Demikian juga mata Tuhan yang seperti nyala api, dia mampu untuk melihat. Dan dia mampu untuk melihat. Nanti kita akan lihat di jemaat Tiatira ada masalah-masalah besar, ada perzinahan, ada dosa yang mungkin mereka anggap orang lain tidak tahu, tapi mata Tuhan tahu. Mata Tuhan seperti nyala api. Dan ini di dalam jemaat, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kadang-kadang kita berpikir, oh jemaat itu kan mestinya nggak ada lagi dosa seperti ini, tapi ternyata ada. Jadi kalau kita, salah satu hal yang bisa kita tarik dari surat Tuhan kepada 7 jemaat ini adalah ternyata jemaat Tuhan itu tidak terdiri dari orang yang sempurna semua. Anda baca surat kepada Efesus, surat kepada Smyrna, surat kepada Pergamos, surat kepada Tiatira, apalagi nanti Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Ini adalah jemaat-jemaat Tuhan. Ini bukan ini, bahkan bukan orang dunia. Ini adalah orang Kristen. Ini adalah jemaat Tuhan. Tapi di dalam jemaat Tuhan ada dosa. Ada dosa. Dan Tuhan bilang, aku tahu, aku punya mata yang bisa melihat. Dan Tuhan memberikan peringatan. Jadi ini perlu kita camkan. Oke, poin nomor 3 sekarang ya. Kita masuk. Karena masih ingat yang ketiga apa? Pengetahuan dari Tuhan Yesus. Pengetahuan ya. Selalu Tuhan menyatakan pengetahuan dia. Poin nomor 3 kita. Ini adalah surat terpanjang di antara 7 surat. Jadi ayat 18 sampai 29 berarti 12 ayat. 12 ayat total, ini paling panjang. Yang paling pendek itu Smyrna. Cuma 4 ayat saja. 8, 9, 10, 11, walaupun ayatnya cukup panjang, tapi surat ke Smyrna cukup pendek. Surat ke Tiatira adalah surat yang paling panjang. Tuhan ada banyak yang ingin dibicarakan pada jemaat ini. Dan Kristus menyatakan bahwa ia mengetahui 5 hal tentang gembala dan jemaat ini.
tentang jemaatnya, tentang gembalanya. Apa saja? Itu di ayat yang 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi itu pertama. Tuhan tahu pekerjaan, dan ini Tuhan ulang hampir kepada setiap jemaat ya. Di jemaat Efesus Tuhan bilang aku tahu pekerjaanmu, jemaat Smyrna Tuhan bilang aku tahu pekerjaanmu yang dihilangkan di CT, kita sudah ya, lihat itu berapa kali. Pergamus juga Tuhan bilang aku tahu pekerjaanmu, ya, dan Tiatira juga Tuhan bilang aku tahu pekerjaan. Kemudian Tuhan bilang aku tahu kasihmu, ya, imanmu. Jadi pekerjaan, kasih, iman, pelayanan, dan ketekunan. Ya. Jadi 5 hal yang Tuhan bilang dia ketahui dari jemaat Tiatira. Pekerjaan mereka, kasih mereka, iman mereka, pelayanan mereka, dan ini dan ketekunan mereka. Ya, ini hal yang indah. Ini adalah jemaat yang ada banyak hal positif tentang jemaat ini. Bahkan Tuhan kasih ujian, karena habis pengetahuan Tuhan bilang apa? Ada pesan ya. Dan kita bilang pesan ini ada berupa pujian, ada berupa teguran. Dan Tuhan bilang, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Dan kita melihat di sini juga tiap-tiap jemaat punya masalah yang berbeda-beda. Nah, tiap-tiap jemaat ada masalah yang berbeda-beda. Kalau jemaat Efesus, dia kuat secara doktrinal. Tetapi kelemahan mereka adalah, kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, jemaat Tiatira rupanya mereka jemaat yang tidak ada masalah dalam hal semangat mereka. Tidak ada masalah dalam hal keberapi-apian mereka. Di dalam mereka rajin mungkin lakukan. Dan Tuhan bilang pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi mereka tetap semangat untuk Tuhan. Mereka tetap menggebu-gebu untuk Tuhan rupanya. Nah, ini adalah hal yang baik dari mereka, ya. Dan Tuhan berkata dia tahu itu, dan Tuhan memuji mereka untuk itu. Ya. Jadi itu diisian kita, jemaat Tiatira jemaat yang aktif dan bersemangat. Jika jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula mereka, tidak demikian dengan Tiatira yang semakin giat, ya, semakin giat dalam pekerjaan mereka bagi Tuhan. Ini. Jadi tujuan Tuhan kasih 7 jemaat ini kepada kita adalah supaya kita belajar dari mereka semua. Dan apa yang Tuhan tegur kepada satu jemaat, ya kita introspeksi juga, ya kan? Apalagi untuk kita sebagai jemaat Grafe, ya kita perlu lihat, oke, di mana kita perlu mencamkan apa yang Tuhan katakan. Oke, dan kemudian poin 4 sekarang, yang masih dalam pesan. Jadi dalam pesan ada pujian, ada teguran. Poin nomor 4, namun jemaat Tiatira menerima suatu teguran yang tegas dari Tuhan, ya. Karena jemaat atau gembala, ya memang Tuhan berbicara kepada gembala, tapi ya gembala memimpin jemaat itu untuk mentoleransi suatu dosa yang berbahaya. Ya, jadi mereka mentoleransi sesuatu kesalahan, suatu dosa yang Tuhan tidak senang dan yang berbahaya. Apa itu dosanya? Coba kita lihat ayat yang ke-20. Ini sudah kita baca. Nah, Tuhan bilang, tetapi aku mencela engkau di sini singular, jadi Tuhan mencela gembalanya, ya, tapi termasuk juga jemaatnya. Ya, karena gembala di sini mewakili jemaatnya. Ya. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Wow, oke ya. Kita lihat di sini, dosa ini berkaitan dengan seorang wanita yang dijuluki Isabel. Dan ada yang berkata, apakah ini nama dia yang sebenarnya? Mungkin tidak, ya. Kalau iya juga nggak masalah sih. Tapi kemungkinan bukan nama dia yang sebenarnya. Tapi ya disebut wanita Isabel, ya karena ya Isabel itu sudah menjadi suatu lambang, gitu ya. Jadi wanita Isabel itu sudah ya wanita yang seperti apa, gitu. Dan untuk tahu wanita Isabel itu seperti apa, kita harus tahu dulu Isabel yang aslinya itu seperti apa. Isabel yang asli kita masih ingat, itu ada di Perjanjian Lama. Ya, dia adalah siapa? Istri Ahab. Ya, istri Ahab. Ya. Jadi Isabel ini sebenarnya bukan orang Israel.
Jadi Isabel adalah kita baca raja putri dari raja dari negeri Sidon sebenarnya. Nah, jadi dia bukan perempuan Israel, dan dia menikah dengan Ahab. Ahab itu bapaknya Omri. Ya, jadi mungkin waktu itu Omri mau bikin persekutuan atau aliansi dengan Sidon ya. Jadi zaman itu ya paling pakai pernikahan ya. Anaknya dinikahkan dan lain sebagainya gitu. Ya. Tetapi Isabel karena dia bukan orang Israel asli, dia perempuan Sidon, dia menikah masuk ke Israel, dia membawa masuk penyembahan Baal. Ya, penyembahan Baal, penyembahan Asitoret, dan lain sebagainya. Dan kita nggak punya waktu, kalau ada tertarik, ingat-ingat lagi, baca lagi satu raja-raja dan sebagainya, kisah Ahab dengan Isabel ini. Dan kalau kita sering melihat Ahab sebagai seorang raja yang jahat, dan memang benar. Ya. Tapi kita harus lihat juga bahwa ada saat-saatnya, dan kalau kalian lupa, boleh dibaca lagi. Ada saat-saatnya Ahab sebenarnya lumayan sensitif kepada Tuhan. Pernah dia ditegur keras oleh Elia, dia berkabung dan lain sebagainya. Ya, tetapi yang membuat dia ujung-ujungnya tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, salah satu faktornya adalah istrinya. Jadi istrinya mempengaruhi dia sedemikian rupa. Peristiwa Nabot juga kan kerjaan Isabel. Waktu itu si Ahab mau beli tanahnya Nabot, kebunnya Nabot. Nabot bilang nggak boleh, ini kan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah bagi tanah sesuai dengan suku-suku Israel, nggak boleh dijual ke suku lain. Gitu. Nah Ahab marah-marah, ngambek kayak anak kecil, gitu. Masuk ke kamar nggak mau makan gitu kan. Mungkin istrinya ini kayak mau ngademin dia, gitu. Kenapa sih? Kamu kan raja segala macam. Nah mungkin di dalam kebiasaannya Isabel di Sidon sana, siapa yang berani membantah raja kan? Ya karena raja Sidon kan bertindak diktator dan ini. Ya, tapi kalau raja Israel kan harus tunduk kepada firman Tuhan. Akhirnya Isabel bilang, aduh kamu ini raja Israel gini aja pusing, ini biar dia udah biasa dengan cara kalau di Sidon itu orang lawan dia tinggal dia sikat aja. Siapa berani lawan raja yang lain? Akhirnya Isabella yang mengorkestrasi ya, kematian Nabot dan sebagainya dengan tuduhan palsu. Jadi Isabel adalah seorang perempuan yang sangat jahat sekali, sangat jahat, dan terutama dia dikenal sebagai orang yang mempengaruhi Ahab dan mempengaruhi Israel untuk berbuat dosa. Dan itu yang mau ditarik di sini, ya, bahwa ada seorang perempuan di jemaat Tiatira yang dijuluki wanita Isabel oleh Tuhan, ya, karena dia memiliki sifat yang sama. Itu bahwa dia mempengaruhi jemaat Tiatira untuk melakukan dosa. Pengaruh jemaat Tiatira untuk melakukan dosa. Nah, ada beberapa istilahnya spekulasi gitu ya. Ingat bahwa Isabel dulu kan istrinya Ahab. Ada yang berkata jangan-jangan ini istri gembalanya juga, gitu. Jangan-jangan Isabel ini istri gembalanya. Ya. Alkitab tidak katakan secara spesifik ya. Bisa jadi, gitu kan. Atau bisa juga bukan, hanya seorang perempuan yang prominent di gereja tersebut gitu. Ya. Tapi yang jelas dia punya pengaruh di sini. Oke, poin nomor 5 kita lihat di sini. Beberapa kesalahan yang disebutkan oleh Tuhan berkaitan dengan perempuan Isabel ini. Ada tiga kesalahan di sini ya. A, bahwa perempuan ini menyebut diri nabiah. Bahwa perempuan ini menyebut diri nabiah. Perhatikan ayat 20 tadi. Aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, Di abad pertama, jabatan ini masih ada memang. Jabatan nabiah itu masih ada. Jadi nabi itu masih ada di abad pertama sebelum Alkitab selesai. Memang ada jabatan nabi dan sebagainya. Ya. Tetapi cara Tuhan mengatakan hal ini menunjukkan bahwa ia bukanlah pemegang jabatan ini secara sejati. Jadi Tuhan juga sudah memperingatkan di zaman ada nabi yang asli pun Tuhan sudah peringatkan hati-hati akan nabi-nabi yang palsu. Gitu. Jadi perhatikan bagaimana cara Tuhan tidak bilang bahwa dia nabiah, tapi Tuhan bilang apa? Menyebut dirinya nabiah. Jadi cara Tuhan ngomong seperti itu mengindikasikan bahwa dia bukan nabi yang sebenarnya. Dia bukan nabiahnya Tuhan gitu. Karena Tuhan nggak bilang, oh wanita Isabel nabiku atau seorang nabiah gitu, enggak. Tuhan bilang apa?
yang menyebut dirinya nabi ya. Jadi Tuhan ingin menekankan bukan aku yang mengangkat dia menjadi nabi gitu. Dia bukan nabinya aku, dia bukan yang menyebut dirinya nabi ya, berarti dia adalah seorang nabi palsu, seorang nabi yang palsu. Dia mengangkat diri kepada posisi ini. Gitu. Jadi itu kesalahan pertama. Gitu. Bahwa dia adalah seorang mengangkat diri sebagai nabi, padahal dia bukan nabi Tuhan. Dan kesalahan ini banyak terjadi di gereja. Ada nggak hari ini gereja-gereja yang ada mengangkat diri nabi tapi bukan nabi dari Tuhan? Ya jelas ada. Ada banyak yang seperti itu. Apalagi di zaman sekarang di mana nabi sudah tidak ada lagi. Gitu. Nabi sudah tidak ada lagi. Di zaman itu yang masih ada nabi saja sudah ada nabi palsu. Apalagi zaman sekarang. Ya. Oke. Jadi itu poin pertama. Ya. Kemudian 5B, ya, bahwa dia mengajar hamba-hambaku. Dia mengajar hamba-hambaku. Tuhan bilang itu di ayat yang ke-20 masih. Engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Ini yang mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Oke, walaupun Tuhan mempercayakan perempuan untuk mengajar siapa? Ya. Mengajar, coba kita baca Titus 2 ayat 3 sampai 4. Perempuan sebenarnya Tuhan suruh mengajar juga, tapi mengajar siapa aja? Titus 2 ayat 3 sampai 4 ya. Titus 2 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak. Ya. Jadi perempuan Tuhan suruh mengajar juga, tapi mengajar apa? Mengajar sesama perempuan. Jadi dikatakan di sini isian kita adalah walaupun Tuhan mempercayakan perempuan untuk mengajar perempuan lain, ya. Perempuan-perempuan tua katanya ajarlah perempuan-perempuan muda. Nah ini adalah tanggung jawab bagi baik perempuan yang tua maupun perempuan yang muda. Perempuan yang tua harus mau rajin untuk ini ya, menjalankan fungsi ini, dan perempuan yang muda juga harus mau dididik begitu. Ada banyak perempuan muda yang tidak mau dididik. Jangankan sama orang lain, sama ibunya sendiri aja dia nggak mau dididik misalnya gitu. Ya, ibunya ngomong ini dia tidak mau dengar. Nah, tapi Tuhan bilang di sini ya, perempuan-perempuan tua hendaklah mendidik perempuan-perempuan muda. Dan ya, ada banyak hal yang bisa diajarkan ya, terutama dalam hal keluarga misalnya. Katanya mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Mengasihi suami dan anak-anaknya. Dan ya terlalu banyak perempuan hari ini yang sekolah tinggi-tinggi, dan saya tidak berkata itu salah ya, boleh-boleh saja perempuan mau sekolah tinggi-tinggi dan mendapatkan ilmu tentang matematika, fisika, dan semua fak-fak yang dia ambil lah begitu ya, tapi tidak mempelajari tentang kehidupan, tentang berumah tangga yang baik ya, dan itu mengasihi suami dan anak-anaknya ya, dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik pada saatnya nanti dan lain sebagainya ya. Dan itu suatu ilmu yang universitas tidak akan ajarkan ya, suatu ilmu yang SMA tidak akan ajarkan, tapi itu sesuatu yang diturunkan oleh perempuan-perempuan yang sudah berpengalaman, yang bijaksana kepada generasi selanjutnya. Oke, tapi kembali ke ini kita, walaupun Tuhan mempercayakan perempuan untuk mengajar perempuan lain, tetapi tidak pernah atas laki-laki dewasa dalam jemaat. Ya, tidak pernah atas laki-laki dewasa dalam jemaat. Bahkan Tuhan bilang itu tidak untuk dilakukan. Ya, Paulus berkata di 1 Timotius, ya, 1 Timotius 2 ayat yang ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri, hanya sini ya. Oke, jadi itu
Jadi itu kesalahan kedua. Ya, nomor satu, dia ngaku-ngaku nabi ya, padahal bukan nabi dari Tuhan. Ya, nomor dua, dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dia mengajar hamba-hambaku, Tuhan bilang. Kemudian C, bahwa pengajaran dia adalah sesuatu yang menyesatkan. Jadi kalau dia mengajar tapi pengajarannya masih benar, ya masih ada poinnya lah, begitu ya. Dia sudah melanggar firman Tuhan dengan mengajar, pengajarannya juga salah, sesat. Jadi bahwa pengajaran dia adalah sesuatu yang menyesatkan, yaitu terlibat dalam perzinahan, ya, terlibat dalam perzinahan dan memakan persembahan berhala, ya, memakan persembahan berhala. Dan kalau kita masih ingat, minggu lalu waktu kita bahas si Pergamus, ini juga ada masalah di situ dengan Pergamus. Masih ingat di situ? Coba kita kembali di Wahyu 2 ayat berapa itu? Ayat 14 itu kan. Ada di Pergamus yang mengikuti pengajaran Bileam yang menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi masalah yang sama muncul lagi di sini. Jadi rupanya dua hal ini menjadi tantangan besar bagi orang Kristen di abad pertama di situ di Asia Kecil, yaitu masalah makan persembahan berhala dan juga masalah berzina. Dan saya akan berkata bahwa ini juga masalah besar bagi orang Kristen zaman sekarang ini. Gitu ya. Itu masalah besar bagi orang Kristen zaman sekarang ini dalam bentuk yang berbeda, tapi intinya sama, yaitu percabulan atau perzinahan dan berhala. Gitu ya. Oke, tapi sebelum kita lihat hari ini, kita lihat dulu konteks historisnya. Coba kita lihat konteks historisnya apa? Kenapa di abad pertama banyak orang Kristen menghadapi tantangan besar dalam dua hal ini, perzinahan dan makanan persembahan berhala. Coba kita lihat dalam ini kita, banyak industri pada zaman itu membentuk serikat kerja, ya, atau disebut guild, ya. Jadi ini bukan barang baru yang baru ditemukan di abad-abad sekarang. Dari zaman dulu juga mereka sering ada namanya serikat kerja, di mana itu adalah cara mereka untuk istilahnya apa ya, memproteksi mereka gitu, supaya orang baru tidak gampang masuk ke dalam industri itu dan sebagainya, ya. Praktek-praktek monopoli dan sebagainya lah, itu sudah dari zaman dulu ada. Jadi dan ingat, Tiatira itu ada banyak industrinya. Ada industri pungut tua, industri wool, industri tembikar, industri logam, dan mungkin orang-orang Kristen adalah pekerja-pekerja dalam berbagai industri tersebut, ya, pemain-pemain dalam berbagai industri tersebut, ya. Nah, serikat-serikat kerja ini mereka sering bikin pertemuan, dan sering ada tekanan. Dan ketika serikat-serikat kerja ini bikin pertemuan, mereka biasanya dalam pertemuan-pertemuan itu terlibat dalam hal-hal seperti ini. Jadi dalam pertemuan-pertemuan serikat-serikat kerja itu sering ada pesta-pesta, dan pesta-pestanya ada makanan persembahan berhala, gitu. Dan ada penyembahan berhala, ya. Dan kemudian sering ada perzinahan juga di situ. Sering ada perzinahan. Nah, jadi kita melihat ada tekanan ketika misalnya Anda adalah orang Kristen, tapi Anda kerja di bidang tertentu di salah satu industri ini, ada suatu tekanan pressure yang sangat besar bagi Anda untuk ikut. Kalau nggak ikut, Anda akan dilihat sebagai orang luar, dan Anda mungkin tidak akan mendapat kesempatan, tidak diberikan kesempatan, tidak dapat kontak dalam pengertian, tidak dapat koneksi, tidak dapat segala macam, dan itu akan susah begitu. Jadi ada suatu pressure duniawi yang besar untuk ikut dalam acara-acara tersebut, dan kalau kita ikut dalam acara-acara tersebut, ada tekanan besar untuk ikut dalam aktivitas-aktivitas di dalamnya, ya. Dan ini berlaku juga ini di zaman sekarang ini. Makanya saya bilang sebenarnya tekanannya hampir sama, ya. Dimulai dari anak-anak muda, ya, di universitas dan sebagainya, ya. Universitas beda-beda ya, ada yang liberal sekali, ada yang konservatif. Dulu saya di UI itu termasuk sangat konservatif, bahkan saking konservatifnya UI itu sekarang apalagi kedokterannya dipenuhi oleh yang Islam garis keras gitu ya. Nah, saya tahu sendiri karena teman-teman kedokteran saya ada beberapa juga lumayan ini ya, Islam garis keras lah begitu ya. Jadi di kampus saya sih tidak begitu terasa liberalnya, karena memang itu ini apa, suasananya memang ini ya. Tapi ada kampus-kampus yang liberal, apalagi kalau di luar negeri. Gitu. Saya sangat
khawatir kalau misalnya ada orang hari ini, anak muda hari ini bertanya kepada saya soal dia mau kuliah di luar negeri, apalagi kayak di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Saya akan mewanti-wanti dia juga bahwa pertama cek dulu iman kamu kuat nggak gitu. Ya kecuali kamu pergi ke sekolah Kristen, gitu ya. Jadi kamu pergi ke sekolah Kristen atau apa. Tapi karena kalau di sekolah sekuler, pressure-nya besar sekali, ya, untuk ikut serta dalam party, ya. Jadi kultur party, ya, kultur banyak sekali di situ, ya. Di mana ada free sex, di mana ada drugs, bahkan obat-obatan dan lain sebagainya, dan ya diperlukan orang yang berani berbeda sendiri, dan kuat dan kata oke, saya nggak mau ikut itu semua walaupun saya mungkin teman saya jadi tinggal sedikit dan lain sebagainya. I don't care, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Diperlukan orang-orang yang seperti Daniel gitu loh. Baru dia bisa sukses di universitas-universitas non-Kristen di luar negeri. Tapi kalau kamu tidak punya iman seperti Daniel, kamu akan hanyut, ya, masuk ke situ. Ya, dan pressure seperti itu yang dihadapi oleh jemaat-jemaat ini di Tiatira juga pada waktu itu. Dan kita isian di sini ya, bisa jadi perempuan Isabel ini mendukung orang Kristen terlibat dalam hal-hal ini. Jadi mungkin wanita Isabel ini berkata, ya sudahlah nggak apa-apa, ya, kalian ikut saja nggak apa-apa. Gitu. Toh ini demi ini kan, ya, demi karir kamu dan sebagainya. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang seperti itu juga. Ya, saya sering ada mendengar ada orang bilang, saya kerja, ya jadi dijadikan tangan kanan bos untuk bawa klien. Ada klien dari luar negeri, orang Jepang, orang Cina, ya customer besar. Kalau dia datang, bos suruh saya temenin ke nightclub. Ya. Kalau temenin ke nightclub kan harus memuaskan kliennya katanya. Ya, dia minum-minum, masa kita nggak minum? Nanti dia komplain sama ini. So bos ini yang temenin gua nggak fun katanya. Ya, dan lain sebagainya. Hal seperti itu. Kita bisa melihat pressure dalam pekerjaan. Ya, seperti ini. Ya. Pak, dalam proses tender juga ada gitu Pak. Ya. Jadi perempuan itu. Benar. Ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dunia lakukan untuk menekan kita untuk oke, kamu kompromi, gitu kan? Kita bicara soal berhala misalnya, ya berhala juga ada hari ini, ada banyak berhala. Ya. Sports bisa jadi berhala. Ya. Saya nggak tahu, moga-moga nggak ada di Madgrafe yang gara-gara nonton bola tadi malam World Cup gitu kan. Jadi nggak bisa bangun ke gereja misalnya gitu. Tadi malam habisnya Argentina ya, lawan Australia gitu ya. Macam-macam lagi. Jadi ada yang jadikan itu sebagai berhala. Ya. Ada yang jadikan banyak lah kalau mau dibilang berhala sih. Ya. Segala sesuatu bisa menjadi berhala. Mengidolakan nggak bisa lah ya. Apa tuh? Mengidolakan. Mengidolakan nah. Jadi sangat menarik Ibu pakai kata mengidolakan, karena mengidolakan itu dari kata apa? Idola ya. Idola itu dari kata idol sebenarnya. Idol itu artinya berhala sebenarnya. Cuman kita sudah sudah terbiasa memakai kata istilah mengidolakan. Indonesian Idol, ya kan? Indonesian Idol itu kan ngambil dari American Idol sebenarnya. Ya. Aslinya kan dari Amerika sana, American Idol. Tapi kata idol itu dari bahasa Yunani idolon. Ya. Itu memang yang diterjemahkan berhala itu idol gitu. Jadi mungkin saya sebagai orang Kristen saya agak hati-hati untuk menggunakan istilah idola begitu ya. Karena memang saya tahu akar katanya di situ ya. Tapi mungkin saya bilang gini, tidak apa-apa kalau kita kagum pada seseorang. Ya. Tidak apa-apa kalau kita senang dengan seseorang, tapi kita harus berhati-hati juga. Maksudnya, ya kenapa kita kagum atau senang dengan dia, begitu kan? Misalnya kita suka sports. Ya, saya orang yang suka sports sebenarnya, gitu kan? Dan saya coba berbagai sports ya, badminton, bola dulu waktu saya masih ini, tenis meja. Ya, saya suka banyak sports lah istilahnya. Ya, pemain bola. Ya. Oke, oh ini jago nih. Messi jago, Ronaldo jago, atau siapapun lagi yang lain.
gitu kan? Tapi sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengecek maksudnya gini. Ternyata ada banyak aspek hidup dia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mau teropong dengan apa? Dengan benar gitu. Ya, dan terutama anak-anak muda harus sadar kan. Atau anak muda ada lagi yang sangat tertarik dengan bintang film. Nah, ini kan salah satu. Kalau bukan bintang sport, bintang film atau bintang nyanyi. Ya, karena ini orang-orang yang terkenal. Wah, bintang film, bintang nyanyi, ya Taylor atau siapa? Swift ya, Taylor Swift ya kalau salah. Ya. Korea apa Blackpink yang ini macam. Nah, terus jadi oke, kamu kagum apanya dia? Gitu kan? Oh, kamu kagum suara dia, atau kamu kagum kecantikan dia atau ketampanan dia. Oke, kita bisa mengapresiasi. Oh ya, orang ini cantik, orang ini tampan. Kita bisa mengapresiasi itu, tapi kita harus lihat lebih dalam lagi. Ternyata kalau kita lihat dalam hidup orang ini tidak sesuai dengan desain Tuhan. Dan itu harus membuat kita mengecek ya kekaguman kita sampai sebatas yang sewajarnya aja. Begitu. Maksudnya kita jangan sampai membiarkan ya dia ini mempengaruhi kita, karena banyak orang begitu dia mengidolakan seorang, jadi dia mau ikut dia apa semua-muanya. Gitu. Dia mau ikut dia semua-muanya. Jadi lihat Ronaldo tato, saya juga mau tato, gitu kan? Mau lihat si ini, dan mereka punya pengaruh yang begitu besar kepada terutama orang-orang muda. Dan ketika mereka hidupnya immoral dan sebagainya, itu suatu bahaya bahwa banyak orang muda kan ikut seperti itu juga. Jadi yang satu-satunya yang aman untuk kita idolakan adalah Tuhan Yesus sebenarnya. Karena Tuhan memang Tuhan gitu. Kita boleh menuhankan dia gitu ya. Boleh menuhankan dia, menyembah dia begitu ya. Jadi bahkan orang Kristen pun ya, saya lebih suka orang muda kagum kepada tokoh-tokoh iman. Ya walaupun tokoh-tokoh iman juga tidak sempurna. Paulus saja ada kelemahan, Abraham ada kelemahan, tapi minimal ada banyak hal positif yang bisa kita ini dari mereka. Dan bukan hanya tokoh dalam Alkitab, ada banyak ya. Kalau Anda mau kagum dengan seorang tokoh sport, saya anjurkan si ini, apa namanya itu, Eric Liddell namanya. Ya, dia sudah mati sih sekarang. Gitu ya. Eric Liddell, dia seorang yang dia juara Olimpiade lari ya, Olimpiade lari. Ya. Tapi dia seorang Kristen yang luar biasa. Dan setelah dia menang Olimpiade, dia tinggalkan, dia jadi misioneri kecil. Ya, dan satu hal yang paling hebat adalah dia terkenal karena waktu itu Olimpiade mestinya dia lari 100 meter. Itu ini dia apa? Specialty dia lari 100 meter. Tapi waktu 100 meternya jatuh pada hari Minggu, dia bilang saya tidak mau lari. Saya tidak mau lari, padahal itu jagonya dia. Sampai timnya ribut setengah mati. Wah, kamu kenapa nggak mau lari? Enggak, saya nggak lari hari Minggu katanya. Saya mau ke gereja hari Minggu. Terus padahal Olimpiade loh, saudara. Akhirnya timnya segala macam bingung, udah lempar dia, pindahkan ke dia lari 400 meter. Padahal itu bukan nomor dia sebenarnya. Lempar lari 400 meter, dia lari 400 meter, dan dia dapat juara emas dan membuat rekor dunia waktu itu. Ya. Dan sebelum dia lari, ada temannya yang kasih dia ayat, bilang ayat dari Yesaya, barang siapa yang menghormati aku akan menghormati dia, itu kata Tuhan. Dan dia waktu lari 400 meter itu dia ditaruh di lane 8. Itu lane yang paling tidak menguntungkan saya. Karena lane 8 itu kan maju startnya paling awal, dan yang lain di belakangnya. Jadi yang lain itu lari untuk ngejar orang, sedangkan yang lane 8 ini nggak ada orang yang dikejar gitu. Karena dia start paling awal. Tapi dia start paling tidak menguntungkan. Jadi dia nggak tahu yang di belakang itu sedekat apa sama dia. Dia lari aja pokoknya. Sampai akhirnya dia ini menembus rekor dunia. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang patut kita kagumi sebenarnya. Tapi coba kita ini ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu. Jadi bicara soal idola, kagum dan sebagainya. Oke, saya rasa kita akan stop di sini. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya, karena ini panjang rupanya. Jadi
Tapi kita bahas hal-hal yang relevan bagi kita.